Sebelum kita lanjut videonya, klik tombol like, subscribe, dan notifikasi tombol lonceng. Selamat pagi semua rekan-rekan batambisnis.com. Di sini kami jumpa dengan Ibu Jumiati, pengrajin batik konvensional. Jadi memang banyak hal-hal yang harus kita ketahui tentang batik konvensional ini yang begitu familiar, mungkin dikenal orang, tapi secara proses dan kualitasnya ini memang yang kualitas nomor satu. Jadi pagi ini kita akan mengulik pengrajin batik konvensional tersebut dan kita bincang-bincang dengan Ibu Jumiati, pengusaha batik dari Pancur Piayu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat baik. ya Bu ya. Kami dari Batam Bisnis TV mau ngajak Ibu bincang-bincang terkait masalah pengrajin batik di tempat kita ini Bu. Ya karena yang kami lihat ini prospeknya sangat bagus dan bisa untuk mencapai untuk yang kedepannya Bu, supaya lebih baik lagi. Oke Bu, yang pertama yang saya mau tanya itu Bu, boleh cerita sedikit Bu tentang diri Anda dan bisnis yang sedang dijalankan sekarang. Jadi yang ditanyakan di situ adalah bagaimana Ibu menjalani bisnis ini sekarang ini Bu. Apakah ada kendala-kendala yang lain apa? Boleh diceritakan Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, saya Ibu Jumiati. Saya berasal dari Kota Pati, Jawa Tengah, dan produk saya adalah batik Batam dan pakai brand Jemari Mas. Waktu saya mulai batik ini itu dari pelatihan dari DSNI Amanah. Setelah itu berkembang sampai sekarang. Oke, yang kedua Bu, sejak kapan bisnis ini berdiri dan bagaimana awal mulanya? Awal mulanya yaitu tahun 2013. Waktu itu saya merantau ke Batam gitulah ceritanya. Setelah itu, ya itu tadi ada pelatihan dari DSNI sama ibu-ibu yang lainnya. Misalnya mungkin ada kendala, mungkin ada yang bekerja, ada yang pulang kampung, namanya juga orang merantau gitu kan. Terus tinggallah sekarang saya yang berkembang sekarang sampai saat ini. Apa saja yang diajarkan waktu di DSNI tadi? Pelatihan membatik, ada pelatihan menjahit. Kalau dari DSNI banyak sih Pak sebetulnya. Ada kayak pelatihan apa itu tanaman-tanaman kayak gitu, Tanaman ada hias ya? iya, terus kayak dulu itu ada lele juga sih Oh sebetulnya. iya, ternak ikan. Ternak ikan lele gitu. Oke. Apa yang memotivasi Ibu terjun ke dunia bisnis ini, Bu? Khususnya di bidang inilah, istilahnya membatik. Apa yang menjadi motivasi Ibu? Motivasi saya adalah karena saya dulu kan ibu rumah tangga gitu kan, Pak. Jadi kayaknya kan kalau kita berjalan jadi pembisnis gitu kan lebih lebih keren lah gitu kan, dia bisa bisa menghasilkan keuntungan dan bisa mengajak kawan-kawan yang lainnya untuk ayo kita berbisnis gitu. Terus kenapa memilih Batam, Bu? Atau Kepri ini menjadi tempat latar belakang bisnis Ibu tadi? Ya karena peluangnya di sini kayaknya lebih lebih luas gitu kan, karena kan Batam adalah Batam dijadikan kota pariwisata sekarang. Jadi banyak orang yang datang ke sini untuk cari oleh-oleh khas Batam. Yaitu salah satunya adalah batik Batam. Oke, mantap. Terus kira-kira Bu, yang saya mau tanya, apa tantangan Ibu yang terbesar waktu melakukan bisnis ini, Bu? Tantangannya terbesar adalah itu bahan baku biasanya.
Bahan bakunya karena kami ngambilnya dari Jawa, kadang kami dapat pesanan itu 2 minggu siap dan setelah itu, bahan bakunya kadang sampai 4 hari, 3 hari baru nyampe. Kayak gitu aja sebetulnya. Terus bagaimana cara mengatasi masa-masa sulit di awal bisnis? Waktu awal-awal bisnis, Ibu pasti kesulitan nih, misalnya ada bahan baku kah, ada cetakan yang kurang kah, harus update kah terkait masalah cetakan-cetakan batik tersebut. Bagaimana Ibu mengatasinya? Kalau, sebenarnya kan kita kan, nunggu bahan bakunya kayak cetakan ini kan dari Jawa semua jadi lama. Jadi kami biasanya, bikin batik tulis. Kan batik Oke, tulis itu kan nggak pakai cetakan, jadi pakai tulis, terus kita, hanya pakainya itu bukan bukan yang kayak cetakan yang banyak gitu kan, tulis terus kita canting, setelah itu kita warnai itu dengan harga yang malah menjual gitu daripada batik cap gitu. oke. Terus Bu, eh, ada nggak pengalaman kegagalan yang justru menjadi pelajaran penting di dalam membuka bisnis tersebut ini, Bu? Boleh sampaikan, Bu? Oh, iya Pak, kalau kegagalan itu pasti ada lah. Itulah cambuk ada orang seorang pembisnis kayak gitu kan. Karena kan kalau kita gagal tuh biasanya kita akan berinovasi lagi. Inovasi itu kenapa kemarin itu gagal? Mungkin karena kurang kurang inovasi, mungkin kurang pewarnaan, mungkin kurang karena apa itu pasarnya pasarnya dia minta kayak kayak motif-motif itu yang sekarang gitu kan. Kalau yang dulu itu mungkin sudah nggak berjalan lagi mungkin gitu kan. Makanya harus berinovasi terus gitu kalau untuk pembatik. Oke. Terus yang keempat nih, Bu. Ini strategi bisnis dan pertumbuhan, ya. Jadi yang pertama, Bu, strategi apa yang paling efektif dalam mengembangkan bisnis ini? Contoh misalnya Ibu mengubah motif kah, atau memberikan yang terbaik untuk lilinnya kah, atau apa seperti itu, Bu? Boleh disampaikan, Bu? Iya, kalau untuk batik itu ya, kalau itu memang pewarnaannya jangan sampai luntur. Itu. Terus setelah itu mengikuti pasar. Maksudnya kan pasar itu kan mengikuti pasar itu pasar kadang ada yang orang itu minta dengan bunga kayak gitu kita harus mengikuti. Kalau orang itu biasa minta jembatan Barilang ya kita ngikutin pasar gitu aja. Oh gitu ya. Iya, ngikutin Baru pasar. terus untuk menjaga kualitas batik tersebut, bagaimana cara Ibu mengatasi? Ibu pernah nggak menggunakan media digital untuk mempromosikan eh, batik ini, Bu? Kira-kira ada nggak kira-kira media yang lain untuk mempromosikan batik Ibu tadi? Kalau saya biasanya di IG Oke, sama di Facebook. gitu ya. Iya, IG saya Jumiati Batik dan Facebook juga Jumiati Batik gitu. Gitu ya. Oke, menurut Anda bagaimana kondisi eh, dan peluang bisnis di Batam dan Kepri saat ini untuk pengrajin batik? Peluangnya sangat besar karena kan sekarang pemerintah mengharuskan, mewajibkan kayak ASN itu harus pakai batik Batam Oke, kayak gitu. Terus eh, anak-anak sekolah juga semua pakai batik Batam. Jadi peluangnya untuk bisnis batik Batam itu memang sangat terbuka. oke, berarti peluangnya sangat besar Iya, dikarenakan eh, batik sampai dari orang sekolah sampai sampai ke pemerintahan membutuhkan batik tersebut ya Bu ya. iya. Apa tantangan terbesar yang dihadapi terkait masalah pengusaha lokal atau ini saingan kah apakah gitu Iya. seperti itu Bu? Saingannya sebetulnya sama apa itu bukan yang dari luar itu kan kalau masuk ke sini kan dia kan nggak kena pajak.
Sementara kami yang harus keluar, sebenarnya kan kami harus kirim ke keluar daerah gitu, pajaknya tinggi. Oke. Kecuali kita punya kayak kayak kartu sakti lah kalau kami bilang UMKM itu memang ada penurunan pajak gitu. Terus apakah ada kolaborasi Bu dengan pengusaha lain atau komunitas lain di bisnis batik tersebut? Ada Pak, maksudnya kan kayak gini kan semuanya kan saya dapat orderan 1.000 gitu kan, 1.000 piece. Jadi dengan waktu sesingkat-singkatnya mungkin gitu kan. Jadi kami kan tidak tidak mungkin mengerjakan itu sendirian. Jadi kami berkolaborasi dengan kawan-kawan batik yang lainnya gitu. Oh jadi Untuk misalnya dibagi-bagi ya iya kerjanya ya, dibagi-bagi jadi supaya pas waktunya pas itu selesai semua kayak gitu. sesuai dengan waktu yang ditentukan sama Iya, si pemesan batik pemesan tersebut batik ya Bu tadi. ya. Oke. Jadi, menurut Anda, mindset apa yang wajib dimiliki pengusaha pemula? Ini kalau ada pengusaha pemula nih Bu, kira-kira kan mereka nih sering jatuh bangun nih dalam membuka usaha. Berarti kan Ibu ini kan sudah up lah kita bilang, sudah Iya. berpengalaman jatuh bangunnya membuka usaha tersebut. Nah, Ibu pasti pernah ngalamin jatuh bangun, jadi apalah kira-kira eh, masukan kepada pengusaha-pengusaha pemula tersebut? Sebagai pengusaha pemula tuh harus sabar sih, yang penting sih, ulet gitu kan, karena kan namanya juga jatuh bangun gitu kan. Terus kalau pepatah Jawa sih bilang, alon-alon asal kelakon gitu. Oke, baru bagaimana cara menjaga motivasi dan semangat ketika bisnis sedang menurun? Ini kalau lagi orderan lagi kurang nih, otomatis kan pemasukan pun kurang kan, Bu? Iya. Nah, kira-kira supaya Ibu tetap semangat, apa yang Ibu lakukan? Seperti itu, Bu. Biasanya saya bikin batik tulis, Pak, karena kan batik tulis itu kan nanti kan eh, kita kan bisa menuangkan emosi kita di situ gitu Oh kan. gitu, Iya, iya. terus setelah itu nanti kalau pas waktunya kita bazar gitu kan, udah jadi itu. Jadi kan bisa kejual lagi gitu. Oh iya, iya, iya. Jadi nggak Berarti ada yang namanya kita nganggur gitu kan kalau batik itu. Kita dan di batik cat kita bikin batik tulis gitu. iya, berarti tulis karena makan durasi yang lama Iya, ya. lebih lama lagi Berarti kan iya, gitu. iya. Terus apa satu nasihat terbaik untuk yang pernah Anda terima tentang bisnis? Misalnya contoh, apa sih kira-kira yang membuat Ibu itu eh, mendapat eh, masukan dari orang-orang atau pengalaman-pengalaman yang terdahulu eh, yang menasihati diri kita sendiri supaya lebih kuat untuk menjalani bisnis tadi? Eh, kita memang harus itulah semangat aja mas, Semangat ya, semangat, semangat. semangat terus kita tidak kalau sebenarnya kan kita gini, ayo kita belajar gitu kan. Ya, Padahal belajar tuh tadi kan di lapangan gitu. Kita harus memang harus termotivasi gitu. ya, Ayo diri kita itu harus, ayo kita berangkat gitu. Kita cari cari cuan lah itu ya, ya. bahasanya. Oke, terus jika harus memberi satu pesan untuk pengusaha muda di Batam dan Kepri, apalah kira-kira pesannya Bu untuk yang pengusaha yang masih muda atau yang fresh graduate? Kira-kira apa pesannya Bu? Untuk yang pemula atau yang sudah berjalan, ayolah kita membangun eh, membangun Batam ini dengan kita berbisnis mungkin berbisnis lah yang nggak cuma hanya batik mungkin semuanya mungkin kuliner mungkin apapun lah gitu ayolah kita bangun Batam bersama-sama. Mantap. Baru apa rencana Ibu ke depan untuk bisnis ini? Mudah-mudahan bisa go Go internasional. internasional. Oke, yang yang untuk wilayah Kepri kalau mau beli batik
beli batik atau belajar boleh datang ke saya atau melalui IG saya atau melalui Facebook saya boleh, dan melalui WA saya di bawah ini nanti juga boleh. Silahkan datang atau datang ke rumah saya juga boleh. Ini langsung pilih merah, pemilih hitam. Dan ini contoh-contohnya capnya. Ada gonggong, ada bunga gonggong, ada batik, ada barelang kecil-kecil. Ini ada pucuk rebung, apalagi ini ada bunga. Kalau yang mau bunga boleh, ada yang mau daun juga ada yang mau daun kecil juga ada. Kalau yang mau ini gonggong besar. Banyak yang lainnya. Tinggal dipesan aja. Ini adalah proses batik tulis. Ini dijiplak dulu, nanti setelah itu motifnya dijiplak. Setelah itu nanti baru dililin. Contoh lilinnya kayak gini ya. Contoh nyanting, batik tulis. Ini bahan-bahan untuk batik cap atau batik tulis juga bisa. Ini adalah lilin khusus untuk batik cap yang kayak gini. Kalau yang batik tulis itu dia masih bersih gini, kuning gini atau kayak gitu. Yang besar ini masih kayak gini. Kayak gitu, baru pecah-pecah. Nanti setelah itu kita panaskan supaya dia meleleh lah. Karena kan nggak mencair, karena nggak bisa dia kalau kayak gini untuk ngecap itu kan nggak bisa. Jadi ke sana. Ini dipanasin kayak gini biar mencair. Tunggu sampai ini langsung dikasih capnya masuk. Biar panas. Oke. Ini proses ngecapnya kayak gini ya. Kain putihnya sini dilurusin. Ini langsung kering ya, nggak basah, karena di bawahnya ini adalah plastik kaca. Setelah itu ada busa di sini, ada air di sini, airnya di sini, air busa, terus ada ini plastik kaca namanya. Kenapa kalau dicap dia langsung mengering? Oh, ini adalah water glass untuk yang biar warna tidak luntur. Ini namanya water glass. Pengikat warna. Oh iya. Benar Pak, tak naruh ini. Gosong. Apa aja lah, coret aja. Setelah itu habis dicap kita mewarnai dulu, mau warna yang diinginkan. Kalau mau pesen juga boleh, maksudnya warnanya request warna gitu, kayak apa gitu boleh. Ini nggak takut melebar ya? Karena lilin itu adalah pembatas warna, jadi tidak akan melebar.
fungsi lilin pembatas warna. Karena itu masih Setelah itu tadi kan udah dicolet-colet warna. Setelah itu dicelup jadilah kayak gini. Ini masih ada lilinnya yang belum dilorot. Kayak gini. Kayak gini semuanya. Tadi kan setelah diwarnai selama 1 hari 1 malam karena dia pakai pewarnaan remasal di sini. Setelah itu jadinya kayak gini. Setelah itu baru dilorot namanya. Lorot itu pakai air panas, air mendidih itu ini dimasukin ke dalam air. Setelah itu dikeringkan jadinya kayak gini. Ini yang sudah siap dan tanpa lilin. Yang ini tanpa lilin udah jadi, lilinnya sudah nggak ada lagi. Oke, Pak. demikianlah bincang-bincang kami dengan Ibu Jumiati, pengrajin batik dari Pancur Piayu. Harapannya yaitu supaya batik kami lebih luas lagi dikenal sama orang, terutama di Kepri ini dan khususnya di Batam, supaya orang nggak nanya-nanya lagi mana batik Batamnya gitu kan, karena kadang orang banyak yang belum kenal dengan batik Batam, makanya kami ada ke bazar-bazar, kalau enggak datanglah ke kami. Kalau jalan-jalan ke Batam jangan lupa beli batik Jemari Mas. Demikianlah cerita-cerita kami, bincang-bincang kami dengan pengrajin batik yang ada di Pancur Piayu. Nantikan cerita-cerita kami, bincang-bincang kami kepada UMKM atau pengusaha-pengusaha yang lainnya. Jadi harapan kami batambisnis.com tetap semakin maju dan semakin jaya. Amin. Harapan kami Batik Jemari Mas semakin sukses. Untuk penutupan kita, kedepannya kita akan mencari yang terbaik. Batam maju, Kepri maju, Indonesia maju. Terima kasih rekan-rekan yang sudah menonton atau melihat liputan kami pada hari ini.